Bupati sendiri terlibat di sini? Tidak. 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 Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas peluncuran podcast 5W1H Kabar 6 Official. Semoga maju terus dan berjaya di dunia sosial media. Para pemirsa, pantengin terus channelnya. Jangan lupa like dan subscribe. Mudah-mudahan kita mendapatkan berita yang hot, menarik, dan aktual, mencerdaskan di sekitar Tangerang Raya, Banten, dan sekitarnya. Tentu juga berita-berita nasional yang perlu diketahui oleh masyarakat daerah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara podcast 5W1H. Malu bertanya? Sesat sarjana. Nah, ya ini adalah konten podcast perdana di channel YouTube Kabar 6 Official. Sebelum kita mulai, terima kasih buat yang sudah gabung ke channel ini dan jangan lupa di subscribe dan share supaya kita bisa terus eksis memperbincangkan banyak hal lewat obrolan santai, tentunya tetap dari Banten untuk Indonesia. Oke, di edisi spesial perdana ini kita mau ngebahas isu pembentukan Kota Tangerang Tengah yang belakangan waktu topiknya lagi ramai banget nih, diangkat di sejumlah media nasional maupun lokal, termasuk di portal media online kabar6.com. Barangkali ini banyak nih penduduk warga yang ada di wilayah Tangerang Raya, Banten, itu pasti berkunjung ke kabar6.com. Oke, sudah hadir bersama saya salah satu narasumber yang bakal kita tanya-tanya tentang persoalan ini. Pertama, ada Dr. Hidayat Mukhtar, Ketua Tim Kajian Badan Persiapan Pembentukan Kota Tangerang Tengah atau disingkat BPP KTT. Beliau adalah dosen pasca sarjana ilmu komunikasi di Esa Unggul, di Universitas Esa Unggul, dan juga dosen jurnalistik di Universitas Atmajaya. Nah, pertama, selamat datang dan terima kasih sudah hadir Pak Dokter. Terima kasih Di podcast kami. kesempatannya untuk berdialog. Ramai-ramai isu Kota Tangerang Tengah. Ini saya dapat tema berat banget ya. Awal mengudara langsung dikasih tema berat soal pembentukan Kota Tangerang Tengah. Ini perdana kita nih podcast ya. Langsung kita disuguhkan untuk rencana pembentukan Kota Tangerang Tengah. Nah, menurut Pak Dokter seperti apa nih pembentukan Kota Tangerang Tengah ini? Ya, Silakan Pak. terima kasih Pak Kardin ya. Siap. Ya, ini adalah sebenarnya isu lama ya, Kota Tangerang Tengah. Sejak 10 tahun yang lalu sudah ada isu pembentukan Kota Tangerang Tengah. Namun biasa turun naik frekuensinya. Namun mulai muncul lagi kemarin sebelum pandemik 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Tapi karena ada pandemik akhirnya tenggelam lagi dan baru muncul lagi sekarang setelah pandemi agak sedikit mereda. Dan isu itu muncul pertama dari 5 kecamatan. Dari kecamatan yang ada di kota, direncanakan 5 kecamatan, yaitu Curug, Cisauk, Kelapa II, Pagedangan, Legok. Nah, itu yang menjadi pertama cikal bakalnya rencana Kota Tangerang. Namun dalam perjalanannya ada keinginan dari warga sebelah satu kecamatan, yaitu kecamatan Panongan. Panongan. Ingin juga masuk. Itu tempat tinggal saya Pak. Oh gitu. Di Citra Raya. Jadi masuk dari kota Tangerang Tengah ya. Iya. Ya.
Dan isu itu muncul dari permukaan semakin menguat dari masyarakat, sehingga dibentuklah semacam presidium. Ini tanggal 20 November kalau nggak salah ada deklarasi ya yang dilaksanakan di Pagedangan, tepatnya di Lengkong, dan deklarasi itu dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat dari 5 sementara waktu itu, Dari 5 kecamatan, dan ada beberapa anggota dewan dari perwakilan Dapil 6 dan 5 waktu itu. Dan perjalanannya di sini kami lakukan semacam sosialisasi pada publik, pada masyarakat, yang tujuannya untuk menyampaikan apa sih yang diinginkan oleh masyarakat, apa sih yang sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat dengan adanya Kota Tangerang Banten. Dan sampai saat ini kami melakukan terus sosialisasi kepada masyarakat di 6 kecamatan tersebut dalam rangka menjaring informasi dari para tokoh masyarakat termasuk para birokrat ya. Karena kita juga roadshow ke 6 kecamatan ini untuk menjaring informasi. Apa sih hal-hal yang sangat signifikan yang bisa kita angkat di suatu daerah, potensi apa yang dimiliki oleh sebuah daerah untuk bisa diangkat ke permukaan. Kira-kira itu mungkin rencana ke depan kita, dan memang pengkajian awal ini hanya bersifat analisis ya, kita belum melakukan riset karena riset itu butuh waktu juga, dan itu memang nanti pada akhirnya kita berharap hasil kajian kita dari data-data yang ada di lapangan atau data yang dipublish oleh pemerintah daerah, kita coba analisis dan kita kondisikan sesuai apakah ini memungkinkan atau tidak untuk diajukan untuk menjadi suatu kota baru. Dan setelah itu diajukan proposal kepada pemerintah daerah, dan pemerintah daerah nanti akan membentuk, kalau itu disetujui, itu akan membentuk tim yang namanya tim kajian formal ya, yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan akan didanakan oleh pemerintah daerah. Kami sudah melakukan pertemuan 1 kali dengan Pak Bupati, Pak Zaki dalam hal ini, dan beliau sangat responsif, sangat bagus ya tanggapannya terhadap aspirasi masyarakat, karena pada dasarnya presidium itu menampung aspirasi masyarakat agar tidak liar gitu. Kita tampung dalam satu wadah yang namanya presidium. Daripada liar ya kita tampung di situ. Dan kita sampaikanlah kepada Bupati, dan termasuk saya sudah bicara dengan tim kami, tim kajian dari presidium ini. Sudah juga ketemu dengan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang dan para anggota dewan dari Dapil 5 dan 6. Mereka walaupun mungkin secara administratif belum disampaikan setuju ya, tapi secara prinsip pribadi mereka menyatakan mereka ya sangat mendukung gitu, untuk bahkan bisa dianggarkan untuk. Artinya ini sangat serius ya Pak. Bapak menggarap bersama rekan-rekan penggagas lainnya untuk pembentukan kota baru ini di OB. Nah, kan sekarang ada kendala Pak. Kendalanya adalah ada moratorium yang saat ini pemerintah belum cabut gitu. Itu gimana Pak dengan? Sementara ini saya mau tanya juga nih, progres Bapak nih dari awal deklarasi sampai sekarang itu seperti apa dulu progresnya? Lalu nanti nyambung ke tadi soalnya kita mau berjalan tapi terkendala ada tembok besar yang menghalangi itu. Gimana cara Bapak menerobos itu? Ya, saya kira moratorium kan kita nggak tahu kapan akan dibuka. Ya. Karena sampai sekarang saya belum menerima bocoran kapan itu moratorium akan dibuka kembali. Tapi sebagai langkah awal kita mempersiapkan diri untuk memperlengkapi prasyarat atau syarat yang diinginkan oleh Undang-Undang 23 tahun 2014 terkait dengan pengelolaan otonomi daerah, dan PP 78 tahun 2007 tentang tata cara pemekaran dan penyatuan suatu wilayah. Jadi mengacu pada situ kami mempersiapkan berkat administratif yang terkait dengan kebutuhan untuk mengarah pada otonomi daerah, pemekaran wilayah tersebut. Untuk masalah nanti kapan dibukanya kami kan tidak tahu. Enggak, ya. Nah, paling tidak kami
Gimana kami mempersiapkan diri dulu, ketika itu dibuka tank, kita masuk. Tapi kajian itu tidak bisa dilakukan oleh presidium aja. Kajian itu harus dilakukan juga oleh pemerintah daerah. Kami hanya pemicu awal. Pada akhirnya yang melakukan kajian itu pemerintah daerah, mungkin melibatkan rekan-rekan di presidium. Tentu mungkin didukung dengan data-data ya. Iya, otomatis itu karena yang namanya kajian kita kan mencari data. Iya. Data yang valid mana yang bisa kita gunakan. Ya, sementara ini nanti rencana awal dari hasil pertemuan kami dengan Pak Bupati itu tahun ini. Kapan Pak? Kira-kira sebulan yang lalu kami ketemu Bupati. Bupati. Ya, Zaki. Bupati Tangerang. Bupati Tangerang, Pak Zaki. Beliau menyatakan, oke, kalau gitu kami akan mempersiapkan untuk survei awal. Pak Bupati sendiri terlibat di sini? Tidak, tidak tentunya. Tidak. Cuman Pak Atau Bupati, mungkin Pak Bupati juga ikut mendorong dari belakang untuk pembentukan provinsi Pak Tangerang Raya. Bupati memfasilitasi, Hah? memfasilitasi kita. Ya karena memang kan sudah didengungkan lama untuk pembentukan provinsi Iya. Tangerang Raya Iya. karena mau misah dengan Banten, Pak. Iya. Apa itu ada upaya ke arah sana, Pak? Saya lihat, saya tidak bicara terlalu jauh ke situ dengan Pak Bupati tentunya. Saya bicara Tangerang Tengah dulu nih. Gimana caranya Tangerang Tengah bisa gol gitu aja. Iya. Dan memang sudah dianggarkan oleh Bupati tahun ini, bukan sudah, akan dianggarkan pada anggaran perubahan ya, kalau nggak salah bulan Juli kalau nggak salah ya. Pak, ini kan dananya kan nggak sedikit, Pak. Iya, Untuk iya. pembentukan kota Iya. Tangerang, kota Hmm. baru, Iya. daerah otonomi baru itu kan nggak sedikit Iya. anggaran yang dibutuhkan. Hmm. Apa saja sih potensi-potensinya, Pak, yang bisa digali di wilayah 6 kecamatan ini? Ya, untuk proses ini kan tidak langsung, Pak Kardin ya. Saya Ya. manggil Mas apa Pak? Mas Oh, Kardin. Mas, boleh, Mas. Tidak bisa langsung begitu saja menjadi kota baru. Ketika dia diproses dan Kemdagri misalnya, prosesnya kan gini. Prosesnya itu dari grassroots, dari kita mengajukan pada pemerintah daerah, Kabupaten Tangerang dan DPRD sama-sama misalnya merekomendasi naik ke provinsi, DPRD dan gubernur, dari gubernur masuk ke pusat dalam artian ke Kemendagri, ke Dirjen Otonomi Daerah, dan di situ diverifikasi. Dan nanti akan dilihat di situ kira-kira hasil kajian kita itu apakah memenuhi syarat atau tidak. Yang saya bilang ada, kalau kita uraikan itu kurang lebih ada 11 item ya harus kita syarat-syaratnya itu. Apa saja itu, Pak? Secara ya diantaranya salah satunya syarat ekonomi. Ekonomi, kajian ekonomi itu terkait dengan kemampuan PA di wilayah setempat, yang terutama ada yang di wilayah yang akan dimekarkan. Tentunya ini berdampak juga terhadap sebuah wilayah yang induknya. Apakah ketika ini dimekarkan, induknya akan sengsara atau enggak gitu kira-kira. Kalau ini akan sengsara, tentunya kan tidak mungkin dimekarkan. Nah, itu yang bahaya, Pak. Karena kan memang banyak saat ini itu DOP yang sudah terbentuk memang bergantung ke pusat anggarannya. Nah, apakah ini juga Kota Tangerang Tengah nanti akan bernasib demikian? Ya. Kalau memang itu kan bisa menyusahkan juga. Iya. Ya makanya kita perlu ada kajian. Tapi kasat mata sementara. Itu harus dibuktikan dengan sebuah riset. Kota Tangerang Tengah yang terdiri 6 kecamatan itu. Tapi udah fix 6 kecamatan. Sementara 6 kecamatan. Panongan mau. Ya, kami mengadakan itu. Tapi dilihat dari potensi daerah itu sangat luar biasa. Karena itu perkembangan wilayahnya juga didukung oleh infrastruktur yang berkolaborasi dengan Pak, kalau Bapak ngambil Panongan, mall hilang dong Pak, di kabupaten nggak ada Pak mallnya Pak, gimana Pak? Saya kira kasihan dong nggak ada mallnya. Justru itu juga. Di mall kan konsentrasi mall itu di sini Pak. Iya, di wilayah Kota Tangerang. Justru itu juga kan hasil kami komunikasi dengan Pak Bupati. Kira-kira Pak Bupati kalau diambil ini gimana nih? Ya Pak Bupati udah memikirkan pengganti dari ladang yang pindah ke Tangerang Tengah ini sudah disiapkan oleh Pak Bupati itu di kecamatan lain. Pak Bupati ridho banget ya. Ya kalau lihat syariatnya ingin melahirkan. Ya namanya orang tua ya. Ya. Kan orang tua dia tuh. Ya. Beliau tuh orang tua kita. Orang tua kita iya. Lihat anaknya ingin punya rumah sendiri, gitu kan, ingin berkeluarga, ingin punya rumah sendiri, ingin masak sendiri. Apa nggak boleh gitu kan? Oh berarti kalau dia ini kan berarti
apa namanya biaya-biaya untuk akad nikah dan segala macam kan ditanggung sama bapaknya. Hah? Ya jelas, otomatis itu. Karena selama 3 tahun, 2 sampai 3 tahun itu kan anggaran itu harus ditopang oleh kabupaten ini. Pak, kita libatin swasta juga enggak? Karena kan swasta di sini yang berperan adalah BSD City. Iya. Banyak Sumarekon, Paramount ya, Paramount dan segala macam. Curug di Paramount banyak. Aduh, di wilayah Curug ada Paramount, Ciputra, ya. baru ya, Ciputra. Wah, ini naga semua, Pak. Hah? Ya Kalau menurut Bapak, kalau apakah memang terlibat juga mereka untuk melepaskan diri dari kalau Kabupaten secara Tangerang? struktural kan tidak ada hubungannya, Pak. Ya, Secara struktural tidak ada hubungannya antara pemerintah dengan ini penggagas ini dari mana duitnya? kalau ini kan lebih banyak swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat. Ini kan hanya sifatnya keluar dari hati nurani masyarakat, termasuk dengan tentunya dari para pengusaha juga. Urgensinya apa, Pak? Dilihat dari sisi urgensi. Urgensinya apa? Ayo. Ini yang jadi pertanyaan yang harus dijawab oleh semua orang. Iya, urgensi. Silakan nih teman-teman yang menyaksikan podcast ini dikomentari ya. Jadi urgensinya apa? Tolong dikomentari. Apakah memang kalian setuju dengan pembentukan Kota Tangerang Tengah atau memang menolak? Kalau memang setuju ya komen ya. Silakan di bawah. Ya, mungkin kalau saya dapat berikan satu gambaran, yang sementara ini perkembangan wilayah di 6 kecamatan ini kan cukup signifikan. Kemudian jumlah penduduk juga karena banyak urban yang masuk. Berapa Pak jumlah penduduk Pak? Total saya lupa persis ya jumlahnya, tapi perkembangannya di antara 3% naiknya itu dalam 1 tahun. Dan ini mungkin membutuhkan pelayanan publik yang harus akselerasinya harus dinaikkan. Karena kita juga paham bahwa kabupaten itu menopang 29 kecamatan. Ketika 29 kecamatan itu ditopang oleh sebuah kabupaten, kan bebannya cukup berat. Dengan perkembangan wilayah yang semakin padat penduduk, kemudian dari pelayanan publik juga harus. Tapi APBD Kabupaten Tangerang mampu loh Pak, itu hampir 6 triliun Pak APBD-nya. 5, sekian ya? Iya, 5, sekian hampir 6 triliun. Iya. Ya mampu. Menurut saya kenapa harus dipisah? Kan dia masih mampu. Kan kita melihat bukan hanya sekarang Pak. Kita berpikir jauh ke depan. Itu dipersiapkannya harus dari sekarang. Pelayanan publik nanti semakin berat pemerintah daerah kalau tidak diberikan otoritas sendiri. 29 kecamatan itu bukan main beratnya. Pak, potensi yang harus digali di wilayah Kota Tangerang Tengah. Kita tahu Kota Tangerang Tengah ini kan ketersediaan lahan juga sudah minim karena memang sudah masuk perusahaan-perusahaan raksasa kan diekspansi Pak. Oleh perusahaan-perusahaan raksasa di mana tanah-tanah warga masih banyak loh yang sengketa loh Pak. Pembebasan lahan, sengketanya banyak. Jadi bukannya kan menjadi persoalan baru Pak itu Pak, nanti persoalan tanah sekarang masih loh Pak, sengketa tanah dicaplok gitu loh Pak, dalam tanda kutip ya Pak, dicaplok oleh perusahaan-perusahaan raksasa itu ya, dalam tanda kutip ya, yang naga-naga apalah gitu lah itulah. Naga bonar. Naga bonar. Nah ini Pak, gimana Pak? Ya. Nanti Pak, Bapak jawab, nanti kita iklan dulu sebentar, gitu kita ya? jeda. Silakan. Sebentar ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmed Zaki Iskandar, Bupati Tangerang, mengucapkan selamat atas launching podcast 5W1H Kabar 6 Official. Jangan lupa pantengin terus channel YouTube Kabar 6 Official untuk mendapatkan informasi yang menarik seputar Banten dan Tangerang Raya. Kabar6.com dari Banten untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast 5W1H. Malu bertanya? Sesat dicerna. Nah Pak, ini Pak, pertanyaan lanjutan nanti jawabannya yang tadi. Urgensinya apa sih Pak terkait pembentukan Kota Tangerang Tengah ini? Karena kita tahu juga di sekarang bebannya sekarang ya, dampak COVID dan segala macam. Iya. Urgensinya Pak. Ya kalau dilihat dari perkembangan yang ada, dari kenaikan jumlah penduduk, kemudian
pembangunan infrastruktur dan sebagainya itu membutuhkan pelayanan publik yang akselerasinya dinaikkan. Jadi saya melihat ini perlu adanya percepatan pembangunan wilayah dengan menggali potensi yang ada, sekaligus memberikan kesempatan pada publik yang ada di wilayah Tangerang Tengah ini lapangan kerja yang memungkinkan dapat disisipkan untuk masyarakat Tangerang Tengah tersebut. Itu yang pertama. Kemudian saya lihat Kabupaten Tangerang seperti yang saya sampaikan tadi dengan menopang 29 kecamatan ini kan bebannya cukup berat. Sementara wilayah kecamatan lain pun terus sekarang berkembang nih. Jadi bebannya semakin berat. Yang untuk meringankan beban kabupaten itu paling tidak ya kalau 6 kecamatan itu menjadi otonomi baru, tidak akan lebih ringan beban dari kabupaten itu sendiri dan akselerasi pembangunan bisa dipercepat sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing di wilayahnya. Saya kira itu yang pertama, yang mungkin sangat signifikan menurut saya dari apa yang saya lihat sementara ini. Dan ini Pak, terkait infrastruktur Bapak sampaikan tadi bahwa infrastruktur di wilayah sini memang sudah jadi ya infrastrukturnya. Ya. Nah, ini kalau misalnya jadi lahir gitu misalnya Kota Tangerang Tengah ini mau dijadikan basis anunya sektornya apa yang memang jadi dasarnya Pak? Kalau melihat perkembangan kalau sektor pertanian kan kita juga nggak tahu memang lahannya sudah nggak ada kan gitu ya. Saya juga paham kan untuk wilayah itu nggak ada lahan. Dan untuk mungkin di sektor-sektor yang lain ya perdagangan mungkin ya jasa mungkin ya di sini ya Pak. Ya orientasi lebih banyak kalau lihat perkembangan yang ada orientasi lebih banyak ke jasa dan bisnis ya tentunya. Dan itu memang sedang berkembang di wilayah Kota Tangerang Tengah ini di 5 kecamatan ini dan industri tentunya. Seperti Bapak tahu di beberapa kecamatan termasuk Legok ya, situ kan banyak industri juga. Dan di wilayah kecamatan Pagedangan aja masih banyak memiliki tanah kosong sebetulnya untuk bisa kita develop. Tentunya harus bersinergi dengan pengembangan tanah siapa itu Pak? Ya di situ di situ ada beberapa tanah yang tentunya sudah saya lihat sih memang sudah dikuasai beberapa developer ya. Karena saya tahu ada yang memiliki izin lokasi sampai 500 hektar Pak, satu orang Pak. Iya benar. Nah ini kan sama ketika dia memiliki izin satu hamparan itu akan kesulitan ketika dia tidak membebaskan lahannya Pak. Iya. Nah ini apakah dibiarkan begitu saja? Sementara orang kan mau memanfaatkan lahan itu kan sulit Pak. Kalau dia masuk berarti pidana juga menggarap tanah orang. Iya. Jadi gimana itu menurut Bapak? Saya lihat kan kita punya regulasi, saya kira mungkin semuanya mengacu pada regulasi yang ada. Kalau memang itu sesuai dengan aturan yang ada, kenapa tidak itu diproses menjadi sebuah wilayah industri baru atau wilayah bisnis baru dan sebagainya. Apakah itu enggak masuk kategori mafia tanah Pak? Saya kira itu Anda bisa menafsirkan diri kemana arahnya. Iya. Apakah itu mafia tanah atau bukan? Tapi yang jelas sih. Karena secara aturan kan paling maksimal orang pribadi itu menguasai sekitar 20 hektar kalau nggak salah dalam aturannya. Iya. Ini sampai ratusan hektar Pak dikuasai Pak. Saya nggak tahu persis, saya nggak punya data persis masalahnya. Nah ini Bapak harus punya data itu. Nanti ada kita compare datanya. Tapi nanti mungkin bisa kita lihat. Kita lihat ini. Perkembangan. Nah untuk pembentukan Kota Tangerang Tengah ini bukankah ini memunculkan sultan-sultan baru Pak? Karena tahu sendiri kan dalam pemilihan segala macam pasti pemodal besar lah Pak. Kalau mau jadi kepala daerah misalnya butuh dana yang cukup luar biasa. Nah menurut Bapak ini gimana nih? Apakah Bapak sudah menyediakan sultan-sultannya Pak? Emang isu yang berkembang sementara ini katanya kalau mau jadi kepala daerah itu harus sekian karung. Sekian karung beras, isinya dolar gitu kan. Isinya dolar. Saya kira kalau masalah itu masih terlalu jauh ya kita bicara menyiapkan
figur-figur yang bisa nanti memimpin sebuah wilayah baru. Saya kira nanti akan bermunculan sendiri dan kita bisa menyeleksi sesuai dengan kriteria yang kita harapkan itu aja. Jadi nggak bisa saat ini mungkin ada mungkin yang sudah ngintip-ngintip gitu kan, biasalah. Pada kota baru diintip-intip gitu kan. Nah mungkin yang ngintip-ngintip itu biasa saat mungkin muncul juga kan. Ya mungkin di antara yang ngintip itu mungkin orang yang berminat barangkali. Kita nggak tahu. Ya sementara saya dengan tim konsen untuk bagaimana terrealisasi kota Tangerang Tengah itu sesuai dengan aturan yang ada itu. Jadi untuk keterlibatannya kembali lagi ya itu terkait ya, modal Pak dalam apa namanya pembentukan kota Tangerang Tengah itu kan memang sedikit ya Pak. Nah Bapak melihat infrastruktur yang ada sudah ada beberapa universitas, mall dan segala macam. Terus dari sisi persyaratan itu apalagi itu Pak yang supaya terpenuhi dari apa namanya pembentukan DOB? Ya, di samping PAD yang harus kita perhitungkan ya, karena itu yang menghidupi suatu wilayah. Ya tadi Bapak sempat mengeluarkan angka 500 M plus minus itu kan belum parameternya dari mana itu? Ya, sementara ada masukan-masukan walaupun itu datanya belum valid. Belum valid. Ya, nggak valid. Karena kita belum mengadakan riset Pak. Kami belum mengadakan riset. Kami hanya mendapatkan input dan masukan dari beberapa lembaga yang bisa dipercaya dan tokoh-tokoh yang bisa dipercaya. Berarti masih lama Pak? Ya justru itu langkahnya ini kan kita baru mengadakan. Ada target nggak Pak? Target itu sebelum September tahun 2023 itu harus sudah jadi dalam bentuk hasil kajian yang sudah disuguhkan diserahkan kepada Kemendagri. Itu target kita. Dan setelah itu baru kan Kemendagri akan meng-cross check ya, memvalidasi dari data yang kita dapatkan ini yang kita kaji ini apakah sesuai dengan persyaratan atau tidak, apa memenuhi syarat atau tidak. Ini hanya Kemendagri doang atau melibatkan DPR juga? Ya tentunya nanti dengan DPR ya. Kami kan kalau di pusat urusannya kan dengan pusat ya. Dan kami di sini hanya mempersiapkan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Ini kan diatur oleh PP 38 tahun 2007 ya, terkait dengan tata cara pemekaran dan penyataan suatu wilayah. Itu mungkin yang kami ikuti cuma itu sementara. Masalah diterima atau tidak itu bukan urusan kami, itu urusan di pihak sana, pihak ke pusat ya. Nah, dalam ini Dirjen Otonomi Daerah. Tapi kalau nggak ada target yang memang kita ini nyata nih jadi gitu ya. Kalau nggak ada itu bayangan itu gimana Pak? Kalau optimis kita sia-sia dong kerjanya Pak. Kalau optimis kita harus optimis. Insya Allah syariat kita jalankan sesuai dengan kondisi yang ada. Ada berapa orang sih Pak yang terlibat dalam ini? Dalam apa namanya? Kalau tim tim pengkaji itu 17-an kurang lebih. 17 orang ya. Dari unsur akademisi, unsur tokoh masyarakat dan termasuk penggiat politik lah dari politikus. Itu yang sementara kami berkolaborasi dengan mereka dan masukan-masukan itu yang kami dapat. Kami sampaikan tadi dari mereka. Nah, secara resmi kan kami harus mengadakan semacam riset gitu dan kajian apakah yang disampaikan oleh para tokoh ini sesuai dengan apa yang disampaikan atau tidak, sama atau tidak dengan kondisi lapangan yang sebenarnya. Ini yang saya lihat kita butuh waktu paling tidak untuk survei dulu antar tahun ini ya. Tahun ini pelaksanaan survei kurang lebih, kalau emang kemarin rencananya dari Bupati itu akan memfasilitasi bulan September kemungkinannya sampai Desember. Kemudian dilanjut dengan kajian secara komprehensif tahun 2023. Nah itu nanti dijadikan semacam acuan untuk bisa kita ajukan ke Kemendagri. Ya kita jeda sebentar. Nanti kita lanjutkan lagi diskusi dengan pakar sang penggagas kota Tangerang Tengah. Oke. Terima kasih.
kembali lagi dengan podcast 5W1H. Malu bertanya? Sesat dicerna. Pak, ini kan kita juga di kabar6.com official. Kita juga kan punya website kabar6.com, namanya ini terlalu bernafsu. Saya terlalu bernafsu nih Pak. Jadi kita punya website kabar6.com, bisa dikunjungi setiap saat, berita-beritanya update, selalu update Pak. Dan terakhir kita membuat tentang berita tentang Kota Tangerang, rencana pembentukan Kota Tangerang Tengah itu ada perspektif budaya Tangerang Tengah menurut Balai Adat Kearyaan. Nah ini maksudnya ini kearyaan nih, Arya Wangsa Kara yang saya tahu, terus Arya Kemuning, terus Arya apa lagi Pak? Ini Bapak bisa menjelaskan itu ya, Kalau soal kearyaan itu iya, ya. saya kira kalau unsur budaya ada yang bisa menjelaskan barangkali itu sendiri ya. Itu Jadi kan kalau bicara historis ya. Saya kalau secara- melihat di sini adalah nilai juang yang ada nilai dari juang. Arya Wangsa Kara itu diwariskan kepada masyarakat Tangerang. Dan itu mungkin termasuk kita sekarang ini di Tangerang Tengah ini ya lagi berjuang gitu. Nilai juang itu nilai juang untuk memecah atau gimana? Bukan Ya untuk memajukan wilayah. memajukan wilayah. Dulu- Dan jadi dulu- pemecahan itu adalah Dulu beliau itu kan berjuang dengan senjata melawan penjajah. Ya. Sekarang kita berjuang untuk memajukan wilayah untuk kesejahteraan masyarakat. Itu aja bedanya. Jadi kondisinya berbeda saat ini. Oke. Itu orientasinya ke sana. Oke, bagi teman-teman yang ingin konten, yang mau podcast, silakan datang kemari di The Podcast Kabar6 Official. Alamatnya di bawah ini nih. Hotline-nya ini nanti kontak langsung. Ada Pak Ages nanti yang akan menerima semua soal harga dan segala macam langsung di situ. Nah kembali Pak, yang tadi Pak, Iya. ada closing statementnya Pak, harapannya Pak. Ya. Ada harapan apa dengan lahirnya Kota Tangerang Tengah Pak? Ya. Ya, tentunya perjuangan kita ini berharap nanti endingnya adalah kesejahteraan publik ya, melalui berbagai aktivitas di dalamnya, termasuk aktivitas pemberdayaan potensi yang ada di wilayah, potensi SDM maupun potensi SDA. Nah, saya kira peluang-peluang yang diharapkan juga adalah bisa memberikan kesempatan untuk publik Tangerang Tengah berkarya dan berkarya melalui berbagai kesempatan. Tentunya bisa itu di pemerintahan, bisa itu di swasta, ataupun tempat-tempat lain yang memungkinkan karya mereka atau karir mereka bisa berkembang. Dan berharap dari peluang itu kesejahteraan publik akan semakin meningkat. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Ini sangat bermanfaat. Apa yang Bapak paparkan dari tadi itu mudah-mudahan itu bisa terrealisasi dengan baik. Provinsi provinsi mau masuk ke provinsi lagi Pak saya Pak Tangerang Raya Pak Dulu. Kota Tangerang Tengah ini bisa terwujud, bisa lahir dengan baik, nggak lahirnya sesar Pak. Iya. Jadi mudah-mudahan kita semua sehat dan sukses. Nah oke, baik, terima kasih sudah mengunjungi podcast kami. Jangan lupa pantengin Kabar6 Official. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast 5W1H. Malu bertanya? Sesat dicerna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi DJ Sang Layers sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Nasional mengucapkan selamat atas launchingnya podcast 5W1H Kabar6 Official. Pantengin terus channel YouTube Kabar6 Official untuk mendapatkan informasi seputar Banten dan Tangerang Raya. Jangan lupa di like, share, komen, and subscribe. Kabar6.com dari Banten untuk Indonesia. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Saifullah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang,
Pada kesempatan ini ingin mengucapkan selamat dan sukses atas launchingnya podcast 5W1H Kabar 6 Official. Bagi teman-teman semua yang ingin mengetahui tentang kabar seputar Banten dan Tangerang Raya yang menarik, silakan pantengin terus channel YouTube Kabar 6 Official untuk mendapatkan informasi tersebut. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Juga share kabar6.com dari Banten untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.